Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neneng Nurjanah selaku dosen pada bidang mata kuliah Bahasa Indonesia pada hari ini. Dan juga teman-temanku yang berbahagia. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lucy Dwi Syakirah, Syahla Nailah, dan saya sendiri Jasmine Amani Zahra. Hari ini kami akan mempresentasikan materi pembelajaran pada hari ini. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Apa itu perencanaan karangan? Perencanaan karangan merupakan semua tahap persiapan penulisan, di mana kegiatan menulis bukanlah suatu kegiatan yang kebetulan, melainkan memang sudah direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasannya melalui tulisan. Tahapan perencanaan karangan. Tahapan di mana yang penulis lakukan sebelum menulis sebuah karangan. Tahapan perencanaan karangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pra-penulisan. Yang kedua, penulisan. Dan yang ketiga, pasca penulisan. Pra-penulisan. Apa saja yang dilakukan penulis? Penulis mempersiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan tulisan. Persiapan ini meliputi penentuan tema, topik ataupun judul, tujuan penulisan, masalah yang akan dibahas, teknik pengumpulan bahan, penentuan buku rujukan, dan sebagainya. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan dan dipakai sebagai dasar mengarang. Adapun topik adalah segala hal yang ingin dibahas atau pokok pembicaraan. Adapun judul adalah nama, merek, atau label karangan. Merumuskan tema. Perumusan tema hendaknya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu A. Kejelasan. Tema hendaknya dirumuskan dengan kalimat yang jelas, tidak berbelit-belit. Yang B. Kesatuan. Tema yang baik adalah tema yang memiliki satu gagasan sentral. Sentralisasi gagasan ditandai oleh jumlah masalah pokok yang hendak digarap penulis. Yang C. Keaslian atau originalitas. Hal ini penting untuk menciptakan kesegaran dan daya tarik karangan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya memilih topik. Yang pertama, tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut? Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama tadi. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak? Judul karangan. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian, dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat, dan menarik. Judul karangan diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tetapi cukup menggambarkan isi bahasan. Dalam membuat judul karangan yang baik, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Relevan, ada hubungan dengan isi karangan atau topik. Yang kedua, provokatif, dapat menimbulkan hasrat ingin tahu pembaca. Yang ketiga, singkat, mudah dipahami, dan mudah diingat. Penulisan. Penulisan mengembangkan kerangka yang sudah dibuat
pada tahap pra-penulisan dengan kalimat, ungkapan, frase, kata-kata. Penulis mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf subbab, bab, wacana, dan akhirnya menjadi karya tulis yang utuh. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ialah gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam melakukan tindakan menyelesaikan tugasnya. Dengan mengetahui tujuan, penulis akan dapat menentukan bahan tulisan, organisasi karangan, dan sudut pandang. Bahan penulisan. Yang dimaksud bahan penulisan ialah semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Informasi itu mungkin merupakan teori, contoh-contoh, rincian atau detail, perbandingan, sejarah kasus, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian, angka-angka, kutipan, gagasan, dan lain-lain. Pasca penulisan, yaitu penulis mengurangi segala kekeliruan dan kekurangan yang mungkin timbul, dan penulis dapat menambah referensi dan merevisi penulisan yang telah dibuat sehingga menjadi tulisan yang sempurna. Tahap ini biasa disebut dengan tahap revisi. Tahapan dalam pasca penulisan. Tahap pasca penulisan ada dua, yaitu revisi dan penerbitan. Penerbitan ini jika akan diterbitkan ya. Tahap revisi merupakan tahap penelitian secara menyeluruh mengenai logika, sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, pengetikan catatan kaki, daftar pustaka, dan sebagainya. Tahap ini sangat diperlukan karena untuk penerbitan dibutuhkan tulisan yang baik dan benar. Jadi, sebelum penerbitan harus dilakukan revisi terlebih dahulu ya. Jika sudah benar, barulah karya tulis itu bisa diterbitkan atau dikirim ke penerbitnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu perencanaan karangan adalah semua tahap persiapan penulisan dari awal mengarang sampai terbentuknya sebuah karangan. Sekian dari kelompok 9. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.